Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar gak ngotak, jadwal Persib terlalu padat. Maung Bandung harus menempuh perjalanan cukup panjang pada pekan ini. Tak berhenti di Bali, skuad Bocah Noda ini akan langsung terbang ke Thailand setelah lawan Persita di Bali. Mereka dijadwalkan menghadapi Bangkok United pada laga penyisian grup G AFC Champions League 2025 yang digelar 1 Oktober mendatang. Menghadapi jadwal yang sangat padat dan mobilitas tinggi, striker asing Persib, Andre Jung, mengaku sudah siap secara mental maupun fisik. Ya, kami harus banyak melakukan perjalanan, tapi lapangan tetaplah lapangan. Tugas kami hanya bermain sebaik mungkin dan meraih kemenangan, ujar Andre Jung sebelum bertolak ke Bali. Persija jadwal tandang 4 kali beruntun, Souza itu absurd. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza secara terang-terangan mengaku tak senang dengan jadwal BRI Super League 2025-2026 yang diterima timnya. Terbaru Macan Kemayoran harus melakoni 4 partai tandang sekaligus secara beruntun. Duel melawan PSM Makassar di Stadion BJ Habibie Parepare menjadi awal dari rentetan 4 laga awal yang dijalani pasukan Souza. Dalam laga itu, Persija harus menelan pil pahit kalah 0-2 dari Cugo Eja. Saya harus mengatakan bahwa bermain 4 pertandingan tandang itu absurd, kata Mauricio Souza di Persija Training Ground Sawangan Depok. Usai jumpa PSM, tim ibu kota akan kembali melakoni perjalanan tandang menuju Pulau Kalimantan untuk menghadapi Borneo FC. Sesuai jadwal, duel Pesut Etam versus Macan Kemayoran akan digelar tersaji Minggu 28 September di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Arema FC belajar antisipasi set piece. Menjelang laga penting melawan Persis Solo dalam kompetisi BRI Super League, Arema FC tidak hanya mempersiapkan fisik pemain, tetapi juga memperkuat strategi permainan, khususnya dalam mengantisipasi set piece. Set piece yang mencakup situasi bola mati seperti tendangan sudut, tendangan bebas, dan penalti merupakan salah satu aspek krusial dalam sepak bola yang seringkali menentukan hasil akhir pertandingan. Pada beberapa pertandingan sebelumnya, Arema FC mungkin telah menunjukkan kelemahan dalam mengantisipasi set piece. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi tim pelatih yang berupaya mengidentifikasi pola serangan yang sering dilakukan oleh lawan-lawan Arema. Sebelumnya, Arema FC kalah 2-1 lawan Persib Bandung yang hanya 10 orang lewat gol sepak pojok. Marco Santos yakin Arema FC akan kembali ke papan atas. Pelatih Marco Santos yakin bisa kembali ke papan atas klasemen BRI Super League. Arema FC juga akan melakukan evaluasi total setelah 2 kali kalah beruntun di kandang sendiri, Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Di tengah performa Arema FC yang menurun, situasi calon lawan Persis Solo juga tidak kalah buruk, bahkan semakin terpuruk. Laga ini menjadi peluang besar bagi Singoedan untuk meraih poin penuh di kandang lawan, mengingat Laskar Sang Bernyawa sedang tidak baik-baik saja setelah belum meraih kemenangan dalam liga atau dalam 5 pertandingan beruntun. Borneo FC ungkap kunci sukses menang 5 laga beruntun. Borneo FC menjadi satu-satunya tim yang sukses menyapu kemenangan dari 5 laga yang telah dilakoni di BRI Super League musim 2025-2026. Dengan torehan 15 poin dari 5 laga, Borneo FC hingga pekan ke-6 ini memuncaki klasemen. Padahal, tim berjuluk Pesut Etam masih mempunyai 1 laga tunda, yakni pertandingan away ke Bandung yang seharusnya dimainkan pada pekan ke-4. Kesulitan yang tercipta membuat suasana tim menjadi kondusif sehingga semua pemain dan tim pelatih selalu fokus untuk setiap pertandingan yang akan dilakoni. Berkat keberhasilan yang selalu meraih kemenangan di 5 pertandingan awal musim ini, pujian datang menghampiri skuad Pesut Etam. Malah bukan hanya sekedar pujian, Pesut Etam disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk juara musim ini. Presiden FIFA setujui Erick Thohir rangkap jabatan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyetujui rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga alias Menpora dan Ketua PSSI. Erick Thohir lebih dulu menjadi Ketua PSSI pada Februari 2023, sebelum terpilih sebagai Menpora pada September 2025.
mantan bos Inter Milan dan Persib Bandung itu direshuffle oleh Presiden RI Prabowo Subianto dari Menteri BUMN ke Menpora. Ketika digeser menjadi Menpora, Erick Thohir menyerahkan nasibnya sebagai ketua PSSI kepada FIFA. Tidak apa-apa, tentu saja tidak apa-apa, ujar Infantino setelah bertemu Presiden Prabowo di sela-sela sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Prabowo bertemu Infantino. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di sela sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu 24 September 2025. Ya, saya merasa terhormat dan memiliki kesenangan besar bila bertemu dengan Presiden Indonesia. Sahabat yang hebat, ujar Infantino dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden. Infantino mengaku telah mengenal Prabowo cukup lama. Dia memuji apa yang dilakukan Presiden berusia 73 tahun itu terhadap sepak bola Indonesia. Saya sudah mengenalnya cukup lama. Apa yang telah dia lakukan, apa yang sedang dia lakukan untuk sepak bola di negara sepak bola besar seperti Indonesia, benar-benar unik, Ibu Infantino. Infantino menekankan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia tidak hanya terlihat dari sisi prestasi, tetapi juga dari antusiasme masyarakat yang makin besar dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia adalah, di dunia, negara yang telah membuat kemajuan besar dalam jangka waktu yang sangat singkat. Berkat rakyat, berkat presiden, berkat investasi, berkat semangat setiap orang Indonesia. Itulah sebabnya saya di sini. Itulah sebabnya FIFA, kami akan terus mendukung berinvestasi menjadi bagian dari Indonesia, sanjung Infantino. Marcelino Ferdinand terbuang dari Timnas, Esko PSSI angkat bicara. Timnas Indonesia sudah mengumumkan daftar pemain untuk berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 28 pemain mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert. Ada beberapa bintang yang kali ini tidak masuk ke Timnas Indonesia. Satu pemain yang paling menarik perhatian adalah Marcelino Ferdinand. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand selalu mendapatkan tempat di tim Garuda. Lino bahkan bisa dikatakan menjadi satu di antara bintang utama tim Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga berbicara mengenai situasi Marcelino. Menurut Arya, keputusan mengenai pemanggilan pemain ada di tangan tim kepelatihan Timnas Indonesia. Saya nggak tahu ya, kenapa pelatih memilih pemain dan sebagainya, karena kan itu semua kewenangan pelatih, ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menegaskan, selama ini PSSI tidak pernah ikut campur untuk urusan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Hal itu menjadi kewenangan tim kepelatihan sepenuhnya. 10 pemain Persebaya tahan imbang Dewa United. Hasil BRI Super League, Persebaya Surabaya berhasil menahan imbang tuan rumah Dewa United dengan skor 1-1. Pertandingan sengit dan dramatis itu digelar di Banten International Stadium, Kabupaten Serang. Persebaya harus bermain dengan 10 orang pemain sejak menit ke-38, menyusul kartu merah yang diterima oleh Dejan Tumbas. Namun, tim Bajul Ijo menunjukkan mental baja dengan tetap menyerang hingga mampu menyamakan skor di menit-menit akhir pertandingan meski sebelumnya kebobolan. Kemenangan di depan mata buyar saat Bruno Moreira menjadi pahlawan Persebaya. Sang kapten mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-90+10 sekaligus menutup laga dengan skor akhir 1-1. Luar biasa sekali Bajul Ijo. FIFA resmi sanksi Malaysia karena palsukan dokumen 7 pemain naturalisasi. Sebuah kabar mengejutkan datang dari markas FIFA yang menjatuhkan sanksi berat untuk timnas Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemainnya dinyatakan bersalah dalam sebuah skandal serius. Komite Disiplin FIFA menemukan adanya pelanggaran berat terhadap pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pemalsuan dan manipulasi dokumen. Akibatnya, hukuman berat tak terhindarkan bagi sepak bola negeri jiran. FAM dijatuhi denda masif, sementara 7 pemain dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama setahun penuh. Sementara itu, kemenangan Malaysia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 4-0 harus dihapuskan dan menjadi kemenangan Vietnam 3-0. Skandal ini menjadi aib besar
dan tamparan keras bagi integritas FAM. Ini adalah salah satu sanksi paling berat yang pernah diterima oleh anggota dari Asia Tenggara. Hasil BRI Super League dan klasemen sementara, PSM Makassar yang bermain di kandang sendiri ditahan imbang 0-0 oleh PSM Yogyakarta. Laga berlangsung ketat, hanya ada satu tembakan saja on target. Waduh. Di pertandingan lainnya, Persik Kediri berhasil menang 0-2 atas tuan rumah Persijap Jepara. Hasil yang sangat positif buat Macan Putih. Sementara di pertandingan lain, secara mengejutkan Persita Tangerang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Ada drama penalti yang gagal yang dilesakan Luciano Goakokea. Setelah Persib gagal penalti, admin Persebaya langsung ngeposting ini guys, tutorial penalti ala Cak Bruno. Waduh, semakin panas nih hubungan antara Persib dan Persebaya tentunya ya. Dan berikut ini klasemen sementara Borneo FC dari puncak klasemen, diikuti PSIM, 3 Persija, 4 Maluku United, 5 Persebaya, 6 Persib Bandung, 7 Persik Kediri, 8 Dewa United dan 9 Persita Tangerang. Beralih ke zona papan bawah, 11 Arema FC, 12 Bayangkara FC, 13 Persijap, 14 PSM Makassar, 15 Madura United, 16 PSPS Biak, 17 Semen Padang, dan 18 Persis Solo. Selisihnya masih tipis-tipis nih guys, masih di awal musim ya. Ketat sekali liga kita tercinta ini.